Udah. Oke. Ya, bisa langsung dimulai ya. Ya, bisa Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang magnetical coupled circuit. Nah, yang anggota dalam kelompok ini ada saya sendiri, Wahyu Reza, kemudian ada Rahmat Bagus Prasojo, kemudian ada Pak Oki Diva Saraswati, dan kemudian yang terakhir ada Kak Tri Setiawati. Bisa langsung di next, Kak. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengenal dulu apa sih itu dari magnetic couple circuit. Nah, magnetic couple circuit itu adalah suatu rangkaian yang melibatkan atau lebih dari kumparan yang saling terhubung melalui medan magnet, melalui flux magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, bukan konektivitas secara fisik. Jadi yang seperti kita ketahui bersama bahwa ketika suatu lilitan dialiri medan magnet, dialiri suatu arus, dia akan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut akan menginduksi kumparan lainnya yang berada di dekat kumparan yang dialiri oleh arus tersebut. Nah, dari kumparan yang sudah terinduksi tersebut akan menimbulkan tegangan. Nah, besar kecilnya tegangan itu tergantung dari jumlah lilitan yang ada pada lilitan kumparan tersebut. Nah, berdasarkan untuk konsep dasarnya ya, itu berdasarkan dari hukum Faraday dan hukum induksi elektromagnetik yang ketika seperti yang saya sebutkan di awal, ketika arus pada satu kumparan berubah, maka akan terjadi perubahan flux magnetik. Perubahan flux ini akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL terinduksi di kumparan yang lain. Inilah yang disebut dengan coupling magnetik. Nah, untuk coupling magnetik tersebut, rumus dari GGL tegangannya itu adalah jumlah lilitan dikali perubahan dari flux magnetik, yaitu delta per delta T. Nah, bisa dilanjutkan lagi, Kak. Nah, kemudian juga ada hukum Lenz, yaitu berbunyi bahwa arah tegangan induksi berlawanan dengan perubahan arus yang menyebabkan atau untuk menjaga hukum kekalan energi. Nah, kemudian juga ada juga poin ketiga yaitu mutual inductance atau induksi mutual yang berbunyi bahwa besaran yang menyatakan seberapa besar flux dari kumparan pertama itu akan memotong kumparan kedua yang rumusnya itu bisa dituliskan dengan I sama dengan M DI 1/dt. Nah, dalam pengaplikasiannya itu biasanya itu diaplikasikan seperti transformator untuk mengubah tegangan AC atau mengubah dari AC ke DC. Kemudian ada biasa kita juga pakai di rumah itu wireless charger itu bersifatnya transfer energi secara induktif. Dan juga mungkin biasa kalau teman-teman yang ada di industri biasa dipakai untuk sensor-sensor induktif seperti deteksi logam dan lain-lain. Nah, juga ada untuk pemakaian filter atau rangkaian resonansi dari sistem RF atau radio dan audio. Kemudian pastinya juga yaitu motor induksi. Nah, motor induksi juga kan pastinya juga ada kumparan dari bilitan untuk memutar rotor tersebut. Nah, rotor yang akan memutar rotor. Nah, materi selanjutnya bisa saya serahkan ke Mas Bagus. Oke, selamat siang. Melanjut dari materi sebelumnya untuk introduction, eh, di subbab 13.2 ini kita akan membahas tentang mutual induction. Sebenarnya apa sih mutual induction itu? Mutual induction itulah sebenarnya adalah efek elektromagnetik yang disebabkan oleh self induction. Jadi dia dari magnetik yang pertama, jika ada
yang berdekatan, maka dia juga akan menginduksi energinya seperti itu. Dalam mutual induction pasti ada nanti yang satunya sebagai sumber, di mana itu bisa juga disebut sebagai induction. Eh, yang kita tahu kalau karakteristiknya seperti itu. Kalau self induction itu terjadi pada saat suatu kumparan atau induktor, terus tegangan induksi dihasilkan dari perubahan arus dan kumparan itu sendiri tidak terpengaruh dari kumparan yang lain, dinyatakan dengan satuan Henry, rumusnya V LDI per dt. Untuk mutual induction sendiri yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau dia terpengaruh di L1-nya. Jadi energi yang dihasilkan dari L2 ini terpengaruh dari L1 seberapa besar arusnya, jumlah kumparannya dan lain-lainnya. Kalau nilai tegangannya dia itu berbanding dengan antara L1 dan L2. Jadi V1 sama dengan M12 DI 2 per dt sama dengan V2 M21 DI 1 per dt. Ini sebanding nilainya. Di mana karakteristiknya, di mana dalam rumus tersebut terdapat M1 dan M21. M21 dinyatakan untuk mutual induction kumparan 2 terhadap kumparan 1 menyatakan tegangan induksi pada kumparan 2 akibat perubahan arus di kumparan 1. Sedangkan untuk M12 itu menyatakan mutual induction kumparan 1 terhadap kumparan 2. Menyatakan tegangan induksi pada kumparan 1 akibat perubahan arus di kumparan 2. Seperti yang saya sebutkan, karena bersifat timbal balik, M21 sama dengan M12 atau bisa dikatakan dengan self induction pada nilai M. Oke, untuk penyelesaian masalah pada penyelesaian nilai induction untuk mutual induction biasanya akan terdapat dot yang untuk mempresentasikan di mana polaritas itu berada. Jadi misalnya kayak ini arah arus masuk di gambar pertama A, ini polaritasnya masuk dari I1 sebagai sumber dan outputnya yang sama persis di atasnya, maka untuk V2-nya ini bersifat positif karena ini sebanding, nilainya sama. Maksudnya posisi polaritasnya sama-sama di ujung kumparan yang sama gitu. Untuk di contoh B, ini polaritasnya itu cross, jadi di ujung yang berbeda. Maka nilai untuk V2 pada kumparan keduanya akan bernilai terbalik atau minus dari kumparan pertamanya. Begitu juga dengan C, jika arah sumbernya itu dari sisi yang berlawanan di kumparan kedua, dan ini nilainya cross, maka nilainya di L1 akan menjadi minus juga. Yang D juga sama dengan A, identik, cuma untuk I2-nya ini sebagai arah sumbernya, yang dimana I1 ini sebagai efek dari I2 itu sendiri. Dan ada juga pada rangkaian seri itu sebagai berikut. Nilai L sama dengan L1 plus L2 plus 2M nilainya. Ini dotnya sebagai arus masuk dari I dari kiri menuju kanan, ini juga sama dari ujung kumparan yang paling kiri di L2-nya juga paling kiri. Dan untuk contoh bawah dengan yang berbeda itu maka akan dikurangi dengan nilai 2M, di mana L sama dengan L1 plus L2 kurangi 2M, seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya. Kita lanjut ke contoh soal langsung, di mana di praktis problem ini saya ambil di buku Sadiku untuk mencari nilai VO. Yang kita tahu di sini ada sumber 200 sudut 45 derajat, resistor 4 ohm di seri dengan induk coil dengan 8 ohm nilainya. Terus di sisi satunya ada coil dengan 5 ohm dan resistor 10 ohm. Yang kita cari adalah nilai VO di resistor 10 ohm.
Untuk menyelesaikan ini, kita membuat rangkaian analis terlebih dahulu, di mana kita memecah yang paling kiri kita jadikan sebagai mes 1, di mana S1 ini terdapat di arus masuk pada eh, polaritas positif. Oleh karena itu, kita bisa mempresentasikan ada sumber independen di bawah, karena arus masuk dari titik rednya itu di sini, maka plusnya di CI2V ini berada di plusnya di atas dan searah dengan arah arusnya seperti itu. Begitu juga dengan mes 2 juga sama, tapi untuk mes 2 ini cross dan arah arusnya dari bawah ke atas, maka plusnya ada di bawah. Ini untuk rangkaian analisnya, langsung kita coba untuk persamaan KVL-nya saja. Bisa next, Kak. Untuk persamaan KVL-nya kita ambil dari mes 1. Eh, dari mes 1 itu ada sumber tegangan ditambah dengan resistor ini, dan ditambah juga dengan isa resistor ditambah dengan nilai induksi eh, lilitan dikalikan I1 plus eh, bisa ke atas dulu, Kak, balik lagi. Eh, di- jadi ini sumber tegangan ditambah dengan resistor plus induktansi ditambah dengan sumber dependennya. Nanti itu nilainya sama dengan nol. Seperti, balik lagi, Kak, bisa. Oke, untuk mes 2 juga sama. Kita menerapkan nilai resistor dan induktasinya ditambah dengan nilai dependen dependen tegangannya. Kita temukan eh, ini ketemunya ini langsung bisa ketemu I2 karena kebetulan nilainya sama dengan 10 plus J5 per J, di mana nilai 1 per J sama dengan min J. Jadi kita langsung bisa untuk persamaan seperti ini. I2 sama dengan minus 5 plus J10 I2. Kemudian kita substitusikan nilai I2-nya, kita masukkan ke persamaan, eh, muncul hasil yang seperti ini. Jadi nilai untuk persamaan I2 akhirnya adalah 200 sudut 45 derajat per C min 100. Ketemunya 2 sudut min 135 derajat. Sedangkan untuk menghitung VO, kita langsung kalikan dengan nilainya saja. Nilai dari resistor itu adalah 10. Maka eh, dikalikan 10, hasilnya langsung ketemu 20 sudut minus 135 derajat. Berikut hasil dari VO-nya. Seperti itu. Untuk next sepertinya akan dijelaskan. Silakan, Kak, untuk nextnya. Oke, untuk selanjutnya 13.3 yang membahas energi in a couple circuit, di mana energi in a couple circuit itu adalah energi yang dipindahkan atau dibagikan dalam suatu rangkaian listrik yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling terhubung atau terkapel. Dalam dalam rangkaian listrik, komponen-komponen seperti induktor, kapasitor, dan resistor dapat saling terhubung dalam berbagai cara, sehingga membentuk rangkaian yang lebih kompleks. Ketika komponen-komponen ini terhubung, energi dapat dipindahkan dari satu komponen ke komponen lainnya melalui medan magnetik atau medan listrik. Baik, bahwa energi yang disimpan dalam bahwa energi yang disimpan dalam sebuah konduktor diberikan dengan rumus omega sama dengan 1/2 dikali L dikali I2. Di mana jika ingin menentukan energi yang disimpan dalam kumparan atau koil yang terkopel secara magnetik, pertimbangkan pada rangkaian yang digambar 13.14.
Maka kita dapat mengasumsikan bahwa arus I dan arus I2 awalnya nol, sehingga energi yang disimpan dalam kumparan adalah nol. Jika kita biarkan I1 meningkat dari nol ke I1 sementara I2 sama dengan nol, maka daya pada kumparan 1 adalah P1 P1T sama dengan V1 dikali I1 sama dengan L1 dikali I1 dikali DI1 per DT. Dan energi yang disimpan dalam rangkaian adalah omega 1 sama dengan integral P1 dikali DT sama dengan L1 integral I1 dikali DI1 sama dengan 1/2 dikali L1 dikali 1 pangkat 2 eh dikali I1/2. Baik, untuk selanjutnya, jika I1 sama dengan I1 dan menaikkan I2 dari 0 ke I2, maka tegangan induksi pada kumparan 1 adalah M12 sama dengan D1 DI2 per DT. Sementara tegangan induksi pada kumparan 2 adalah 0 karena I2 saja yang berubah. Daya pada kumparan P2 DT sama dengan I1 dikali M12 D1 D1 DI2 per DT ditambah I2 dikali M12 DI1 per DT ditambah I2 L2 dikali DI2 per DT dan energi yang disimpan dalam rangkaian adalah omega 2 sama dengan integral P2 DT sama dengan M12 dikali I1 integral 1/2. Seperti persamaan pada 13,27, 13,28, dan 13,29. Baik, untuk selanjutnya, energi dapat bernilai negatif jika arus satu kumparan masuk ke terminal bertitik atau dotted terminal, dan arus lainnya keluar dari terminal bertitik, maka tegangan mutual induksi menjadi negatif. Maka energi mutualnya MI1 dikali I2 juga menjadi negatif. Sehingga persamaannya omega sama dengan 1/2 dikali L1 I pangkat 2 I1/2 ditambah 1/2 L2 dikali pangkat 2 I2 I2/2 dikurang M dikali I1 dikali I2. Untuk arus sebarangnya I kecil 1 dan I kecil 2. Kita bisa tuliskan energi sesaatnya sama dengan instan, di mana omeganya sama dengan 1/2 L1 dikali I1/2 ditambah I2 dikali L2 I I2/2 di, sama dengan MI1 dikali I2. Sehingga tanda positif dipakai jika kedua arus masuk atau arus keluar dari terminal bertitik. Sedangkan tanda negatif dipakai jika arus masuk satu titik dan keluar dari titik lainnya. Baik, pada gambar 13,15 mempunyai komponen utama yaitu kopling, di mana gambar A merupakan kumparan dengan kopling longgar atau loss yang jarang atau tidak efisien, sedangkan pada gambar B memiliki kumparan dengan kopling erat atau ting dengan kondisi rapat dengan efisien. Sehingga didapati persamaan energi tidak boleh negatif karena rangkaian tidak bisa menghasilkan daya secara spontan. Jadi persamaannya pada 13,33 1/2 L1 dikali
I1 pangkat 2 ditambah 1/2 L2 I2 pangkat 2 dikurang M I1 dikali I2 lebih dari 0. Dengan menyusun kembali persamaan 13,35 di mana akar L1 L2 lebih besar dari M atau M lebih kecil dari akar L1 kali L2. Untuk koefisien kopling K, yaitu untuk menyatakan seberapa kuat dua induktor terkoppel, kita pakai koefisien kopling, di mana persamaannya pada 13,36, yaitu K sama dengan M per akar L1 kali L2, atau M sama dengan K akar L1 dikali L2 pada persamaan 13,37. Sehingga 0 lebih kecil daripada K lebih kecil daripada 1. Jika K sama dengan 1, maka kopling sempurna. Tapi jika K lebih kecil daripada 0,5, maka kopling lemah. Karena energi total harus sama, apapun urutannya harus masuk, yaitu sebagai persamaan 13,30A dan 13,30B, di mana M12 sama dengan M21 sama dengan M. Untuk persamaan 13,30B, omega sama dengan 1/2 L1 dikali 1 dikali I1 pangkat 2 ditambah 1/2 dikali L2 dikali I2 pangkat 2 ditambah M dikali I1 dikali I2. Baik, untuk latihan soal untuk 13,3 di mana menentukan koefisien kopling dan energi. Untuk contoh soalnya ini diambil dari buku diambil dari modul, di mana diketahuinya L1 sama dengan 5 Hz, L2 sama dengan 4 Hz, dan M sama dengan 2,5 Hz. Untuk selanjutnya diketahui VT-nya sama dengan 60 cos 40 T pada T 1 detik. Untuk koefisien koplingnya, memakai rumus K sama dengan M per akar L1 dikali L2 sama dengan 2,5 dibagi akar 5 dikali 4 sama dengan 2,5 dibagi akar 20 sama dengan 0,56. Untuk selanjutnya, karena diketahui omeganya 4 radian per sekon, maka 6 cos sudut 4T ditambah 30 derajat sama dengan 60 sudut 30 derajat. Untuk 5 Hz yaitu Joule omega dikali L1 sama dengan Joule 20 ohm. Terus untuk 2,5 Hz sama dengan Joule dikali omega kali M sama dengan J10 ohm. Untuk 4 Hz yaitu J dikali omega dikali L2 sama dengan J16 ohm. Untuk selanjutnya 1/6 farad sama dengan 1/J dikali omega dikali C sama dengan minus J4 ohm. Untuk selanjutnya kita mencari bentuk ekuivalen domain, yaitu frekuensi yang didapat pada gambar 13,17 dengan analisis mesh. Kita mencari menggunakan rumus mesh 1 sama dengan 10 ditambah J20 dikali I1 ditambah J10. J10 dikali I2 sama dengan 60 sudut 30. Atau kita menghitung menggunakan rumus mesh 2 sama dengan J10 I1 ditambah buka kurung J16 dikurang J4 tutup kurung I2 sama dengan 0. Atau I1 sama dengan minus 1,2 I2. Di mana I2
I2 buka kurung minus 12 dikurang J14 tutup kurung sama dengan 60 sudut 30 derajat. Sehingga I2 sama dengan 3,254 sudut 160,6 derajat ampere. Maka didapat dan I1 sama dengan minus 1,2, sedangkan I2 sama dengan 3,905 sudut minus 19,4 ampere. Dalam domain waktunya, kita mencari I1. I kecil 1 sama dengan 3,905 cos sudut 4T di 3,905 cos dalam kurung 4T dikurang 19,4 derajat. Untuk I2-nya sama dengan 3,254 cos buka kurung 4T ditambah 160,6 derajat. Untuk selanjutnya, pada saat T sama dengan 1 sekon atau 1 detik, 4T sama dengan 4 radian, 4 radian sama dengan 229,2 derajat. Dan I1 sama dengan 3,905 cos buka kurung 229,2 derajat dikurang 19,4 derajat sama dengan minus 3,389 ampere. Untuk yang kedua, mencari I2-nya sama dengan 3,254 cos buka kurung 229,2 derajat ditambah 160,6 derajat tutup kurung sama dengan 2,824 ampere. Maaf, untuk selanjutnya total energi yang tersimpan dalam induktor yang terkopel adalah omega sama dengan 1/2 dikali L1 dikali I1/2 ditambah 1/2 dikali L2 dikali I2/2 ditambah M dikali I1 dikali I2 sehingga sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 5 dikali minus 3,389 kuadrat ditambah 1/2 dikali 4 dikali 2,824 kuadrat ditambah 2,5 dikali minus 3,389 dikali 2,824 sama dengan 20,73 joule. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Riri. Baik, terima kasih Kak Oki. Selanjutnya kita akan masuk ke linear transformer. Di mana kita semua tahu bahwa transformator adalah perangkat yang sangat penting dalam sistem daya, di mana fungsi utamanya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dan arus. Nah, komponen utamanya terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama kumparan primer, di mana kumparan primer merupakan kumparan yang langsung terhubung dengan sumber tegangan. Dan yang satunya lagi adalah kumparan sekunder, di mana kumparan sekunder ini merupakan kumparan yang terhubung ke beban. Teman-teman juga bisa lihat di gambar 13,19 di samping. Nah, dalam gambar 13,19 itu terdapat hambatan di mana digunakan untuk menghitung rugi-rugi daya atau daya yang hilang dalam kumparan. Transformator akan dikatakan linear jika kumparannya dililitkan pada bahan secara magnetis linear. Contohnya seperti udara, plastik, dan kayu. Lalu, transformator linear kadang disebut juga transformator inti udara atau air core transformer, di mana transformator ini digunakan pada perangkat seperti radio dan televisi. Boleh di next, Kak.
Oke, terima kasih. Prinsip kerjanya yaitu arus AC di primer menghasilkan fluks magnetik AC di inti. Lalu yang kedua adalah fluks ini menginduksi tegangan di sekunder sesuai dengan hukum Faraday ya, yang tadi sempat dijelaskan oleh Kak Rahmat. Yang ketiga yaitu adalah besarnya tegangan terinduksi tergantung oleh rasio dari lilitan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Rahmat bahwa dalam transformator itu terdiri dari sesuai dengan karakteristiknya terdiri dari dua induktansi yaitu self inductance di mana induktansi ini timbul akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan disebabkan oleh perubahan fluks magnetik pada kumparan. Dan satu lagi yaitu mutual induktansi di mana terjadinya akibat perubahan fluks magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada satu kawat mempengaruhi fluks pada kawat lainnya. Boleh dilanjut, Kak. Nah, couple impedansi ini dapat dicari menggunakan persamaan hukum tegangan Kirchhoff seperti yang kita lihat di persamaan 1340A, 1340B. Dari kedua persamaan tersebut kita akan bisa mencari impedansi masukannya atau Zin dengan persamaan di 1341. Lalu untuk impedansi masukan terdiri dari dua komponen seperti yang kita lihat dalam rumus tersebut. Itu terdiri dari impedansi primer, di mana impedansi primer adalah R1 ditambah J dikali omega dikali L1, dan untuk komponen kedua yaitu disebabkan karena adanya kopling antara lilitan primer dan sekunder, atau disebut juga reflected impedance, di mana ZR yaitu omega kuadrat dikali M kuadrat dibagi R2 ditambah J dikali omega dikali L2 ditambah JL. Nah, selanjutnya, tegangan dan arus untuk kumparan primer dan sekunder dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks dalam persamaan 13,43 dengan kita inversekan matriksnya di persamaan 13,44 dan analisis meshnya oleh persamaan 13,45. Untuk rangkaian ekuivalen tersebut terdapat tiga elemen induktif di mana ada LA. LA itu nanti kita akan dapatkan di sisi input yaitu dari self inductance dan dari LB itu di sisi outputnya dari self inductance juga, dan untuk yang LC dia di tengah-tengah menghubungkan input dan output dari mutual induktansinya tersebut. Untuk LA rumusnya L1 dikali L2 dikurangi M kuadrat dibagi L2. Untuk LB L1 dikali L2 minus M kuadrat dikali L1, dan untuk LC M kuadrat dibagi L1 ditambah L2. Boleh dilanjut, Kak. Nah, kita masuk ke latihan soal. Di sini latihan soalnya kita ambil dari modul punya Sidoku, di mana dari gambar yang ditampilkan yaitu diketahui sumber tegangannya atau Vs yaitu 50 sudut 60 derajat, dan untuk induktansi primernya J20 ohmega, untuk induktansi sekundernya J40 ohmega. Kopling mutualnya J5 ohmega, dan untuk Z1-nya itu 60 minus J100 ohmega, Z2-nya 30 plus J40 ohmega, dan untuk ZS-nya itu 80 ditambah J60 ohmega. Yang ditanyakan adalah impedansi masukan dan arus input. Solusinya yaitu kita cari dulu ZR-nya, di mana rumus yang tadi kita dapatkan kita masukkan, M-nya itu adalah J dikali omega dikali M yaitu J5, dan untuk L2-nya yaitu J40. Lalu kita masukkan Z2 ditambah J omega L2 ditambah ZL, itu kita masukkan angkanya, kita dapatkan hasilnya adalah 110 ditambah J 140. Lalu untuk ZR-nya kita bisa cari, kita masukkan semua angkanya, didapatkan minus 0,08667 plus J 0,1104 omega. Boleh lanjut, Kak? Setelah dicari ZR-nya, kita bisa masuk untuk mencari Z ini, di mana Z ini itu adalah Z1 ditambah J20 ditambah ZR. Kita masukkan angkanya yang tadi sudah kita dapatkan, lalu hasilnya adalah 59,91 minus J79,88 ohm. Lalu kalau misalnya kita diminta dibuat ke dalam bentuk polar, itu hasilnya menjadi 99,849 sudut minus 53,13. Di sini kita udah dapatkan Z ini-nya, lalu kita cari arus masukannya menggunakan hukum Ohm, di mana untuk arus masukan ini yaitu Vs per Zin.
Vs-nya kita ketahui tadi adalah 50 sudut 60 derajat. Dan untuk Z-in-nya tadi sudah kita ubah ke bentuk polar menjadi 99,849 sudut minus 53,15 derajat. Hasilnya kita dapatkan 0,500 sudut 113,1 derajat ampere. Demikian yang bisa kita jelaskan dari kelompok 2. Semoga bisa bermanfaat dan diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ada kasih yang mau anak-anak. ditambahkan, teman-teman, mungkin? Atau cukup? Cukup, Kak. Cukup. Ya, Sementara cukup sih, Kak. baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya.